Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Denny Hidayatur Rahman, NIM 2221 4030. Di sini saya akan mempresentasikan materi relasi dan fungsi. Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal domain dan daerah kawan kodomain. Nah, contoh relasi, jika A dan B adalah himpunan, maka relasi R dari A ke B adalah subset dari A kali B. Contoh, A sama dengan himpunan yang anggotanya 1 dan 2, B sama dengan himpunan yang anggotanya A kecil dan B kecil. R adalah relasi yang terdiri dari pasangan-pasangan 1, A dan 2, B yang merupakan himpunan bagian dari hasil X Skarterius A dan B, atau bisa juga R subset dari A kali B. Sifat-sifat relasi. Yang pertama, sifat refleksif. Untuk setiap elemen A kecil dalam himpunan A besar, pasangan A, B ada di dalam relasi R. Maksudnya yaitu relasi disebut refleksif jika setiap elemen dalam himpunan A berelasi dengan dirinya sendiri. Simetris jika pasangan A, B kecil ada dalam relasi R, maka pasangan B, A kecil maka harus ada dalam pasangan R. Maksudnya yaitu relasi dikatakan simetris jika ketika ada pasangan A, B dalam relasi R, maka pasangan sebaliknya yaitu B, A juga harus ada dalam R. Untuk sifat yang antisimetris, jika pasangan A, B, B, A sama-sama dalam relasi R, maka A harus sama dengan B. Relasi disebut antisimetris jika tidak ada dua elemen yang berbeda yang saling berpasangan dua arah, kecuali keduanya itu sama. Untuk sifat yang terakhir yaitu sifat transitif. Transitif relasi disebut transitif jika ketika ada A, B dan B, C dalam R, maka pasangan A, C juga harus ada di dalam R. Untuk pengertian refleksif, relasi R pada himpunan A dikatakan refleksif jika setiap elemen dalam A berelasi dengan dirinya sendiri. Untuk pengertian simetris, relasi R pada himpunan A dikatakan simetris jika setiap kali A berelasi dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Untuk pengertian antisimetris, relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetris jika ketika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A harus sama dengan B. Untuk pengertian transitif, relasi R pada himpunan A dikatakan transitif jika setiap kali A berelasi dengan B
dan B berelasi dengan C, maka A juga berelasi dengan C. Untuk pengertian fungsi, fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Artinya, fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Contoh, anggota himpunan dari daerah asal dipasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan sesuai dengan relasinya. Perhatikan contoh berikut. A sama dengan Tokyo, Bangkok, Seoul. B sama dengan Thailand, Korea Selatan, Jepang. C sama dengan kimchi, petai, bulgogi, sushi. Relasi antara himpunan A dan B. Relasi A, B sama dengan Tokyo, Jepang, Bangkok, Thailand, Seoul, Korea Selatan. Setiap anggota himpunan A tepat berpasangan dengan setiap satu anggota himpunan B. Sehingga relasinya disebut sebagai fungsi atau lebih spesifiknya korespondensi satu-satu relasi antara himpunan C dan B. B sama dengan Thailand, Korea Selatan, Jepang. C sama dengan kimchi, petai, bulgogi, sushi. Relasi B dan C sama dengan Thailand, petai, Korea Selatan, kimchi, Korea Selatan, bulgogi, Jepang, sushi. Hubungan di atas bukanlah fungsi karena ada satu anggota himpunan B yang berpasangan dengan dua anggota himpunan C, yaitu Korea Selatan yang berpasangan dengan kimchi dan bulgogi. Namun keduanya masih termasuk relasi. Next. Syarat-syarat fungsi. Tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi injektif. 2. Fungsi surjektif. 3. Fungsi bijektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Untuk contohnya seperti di bawah ini, C dan D, A himpunan dari P, B himpunan dari R, C himpunan dari S. Untuk C itu domain dan D itu kodomain, setiap anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Namun, masih ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada surjektif ini, setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Perhatikan contoh berikut. C dan D di dalam kolom A himpunan dari P, B himpunan dari R, C himpunan dari Q, D himpunan dari R. Untuk fungsi terakhir, yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya, anggota kodomain tidak boleh bercabang. Perhatikan contoh berikut. Bijektif ini biasa disebut korespondensi satu-satu. Di dalam kolom C dan D, A himpunan dari P, B himpunan dari Q, C himpunan dari R. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.